Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan penghentian sementara dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Keputusan ini diambil karena selama ini banyak dana hibah yang diselewengkan hingga menyebabkan penyaluran tidak merata dan salah sasaran. Deddy Mulyadi mencontohkan temuan terkait yayasan baru yang tidak terverifikasi namun menerima dana hibah miliaran rupiah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Penghentian ini dilakukan sampai verifikasi institusi pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jabar rampung. Deddy Mulyadi menyebut rencana ini sudah mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat. Meski dana hibah dihentikan sementara, Deddy Mulyadi membuka peluang bantuan untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten atau kota. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pendidikan di Jabar, khususnya dalam penerimaan siswa baru termasuk untuk jenjang SMA dan madrasah aliyah. Dia meminta Dinas Pendidikan Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar untuk menetapkan daya tampung sekolah secara jelas. Hal serupa berlaku untuk penerimaan siswa di tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Deddy Mulyadi juga menekankan pembangunan sekolah terutama tingkat menengah atas atau pertama tidak boleh berdekatan dengan SD atau SMP yang sudah ada, guna menghindari perebutan siswa. Dengan pendekatan ini, ia optimis target 100% partisipasi sekolah hingga jenjang SMA atau madrasah aliyah dapat tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekarang di Jawa Barat sedang ribut tentang dana hibah ke pondok pesantren. Ya, sebenarnya dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan menghapus tapi mungkin mengefisiensi. Karena saya juga ngajar ngaji, punya santri ya. Tapi saya berusaha untuk tidak meminta-minta, untuk minta sumbangan. Apalagi dulu di pondok kami, di guru saya mengajarkan jangan coba-coba nyari uang ke pemerintah. Jadi kalau mau berjuang ya berjuang, berkorban sendiri. Makanya alhamdulillah saya bikin 2 lantai pun nggak pernah bikin proposal ke pemerintah, ngajuin. Bahkan kita ngaji gratis. Kalau mau dakwah aja gitu. Justru memang ketika banyak sumbangan, biasanya justru dimanfaatkan ya. Walaupun tidak semua, banyak oknum bukannya menghidupkan agama, justru numpang hidup di dalam agama. Kalau mau bukti, saya ngebangun sendiri, saya ngaduk sendiri, saya nembok sendiri ya. Makanya saya harus punya penghasilan supaya saya tidak meminta-minta ke masyarakat, minta-minta ke pemerintah ya. Karena memang itu amanat leluhur yang harus dijalankan. Dan yang mau ngaji, yang mau nyoret, belajar nausoro, belajar baca kitab, saya persilahkan gratis lillahi ta'ala. Kalau mau ayo ikut ya ke tempat saya di Bogor, di Parung Panjang tempatnya. Jadi sekarang orang kelimpungan masalah dana hibah tentang pondok pesantren ya. Memang katakan bukan numpang hidup di dalam agama, tapi bagaimana menghidupkan agama. Pemprov Jabar Gubernur Deddy Mulyadi menghapus dana hibah untuk pesantren. Bagus itu, saya sangat setuju. Kenapa saya setuju? Dengar ya, kalau kalian nggak tahu, sebelum Gubernur Deddy Mulyadi, gubernur-gubernur sebelumnya tiap tahun ngeluarin dana hibah untuk pesantren. Dan itu nilainya ratusan miliar. Tapi kemana uangnya? Kok nggak ada realisasinya? Nggak ada transparansi kepada masyarakat, bener nggak? Ketika dana hibah untuk pesantren itu cair, diterima nih sama pihak pengelola dana hibah pesantren, mereka diem aja, adem baik. Nggak ada transparansi kepada masyarakat. Di daerah saya, untuk pembangunan pondok pesantren, bukan dari dana hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat daerah. Dari mana uangnya? Dari iuran para santri, dari orang-orang yang sedekah, yang beramal untuk pesantren. Terus kemana dana hibah untuk pesantren yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat? Kemana uangnya? Bener kan? Makanya saya setuju Deddy Mulyadi menghapus dana hibah untuk pesantren. Lanjutkan. Terbukti kan sekarang, kenapa kok kemarin ada yang teriak-teriak masalah dana hibah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ternyata ya uang tersebut, kalau lu gak punya akses pada
partai politik tertentu, lu gak akan dapet. Sampai pala lu botak gak akan dapet. Apalagi cuman ngajuin proposal kayak gitu, gak akan dapet. Karena apa? Karena lu gak punya akses. Makanya sekarang regulasinya lagi dibenerin, supaya rata itu duit. Jangan sampai cuman satu yayasan sampai miliaran ke sana. Sedangkan madrasah, masjid, yayasan itu banyak. Dan gua kaget banget itu ya. Ternyata juga ada yang masuk ke yayasan bodong, nggak jelas itu apa kegiatannya, itu apa gitu. Buset. Udah lu punya gaji di negara, lu masih main-main duit hibah dari pemerintah provinsi yang harusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Lu sebenarnya siapa? Buset, pantes. Kemarin ada yang teriak-teriak. Gubernur aneh ini bikin panas orang dalam. Awalnya nih saya juga nggak suka sama kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang satu ini. Masa iya sih dana hibah pesantren dihentikan, katanya mau bantu pendidikan, tapi kok malah dibatasi. Tapi setelah saya dengar penjelasannya, ternyata ini bukan soal menghentikan bantuan, tapi membersihkan permainan. Ternyata dana hibah itu selama ini cuma dinikmati orang-orang yang punya akses politik, yang dapat itu lagi. Bahkan nih, demi menyerap di Pemprov, mereka bikin yayasan baru. Sekali bikin bisa tembus 5 miliar, ngeri banget kan? Mungkin saja ya sekolah yang beneran butuh pesantren yang jujur malah sering gak kebagian. Dan lebih parahnya lagi, ada kiai, ada ajingan yang akhirnya kena audit dan terjebak hukum karena menerima dana dari yayasan fiktif. Ya kayak jebakan Batman gitu ya. Nah, Kang Deddy bilang bangunan pesantren harus halalan thayyiban. Dana provinsi itu bukan buat bancakan, bukan buat jaringan politik. Makanya dia bikin aturan, dana hibah gak boleh lagi dinikmati oleh yang itu saja. Dan saya baru sadar gubernur ini memang aneh, tapi bukan aneh sembarangan ya. Dia aneh karena berani jujur, aneh karena nggak mau main mata. Dan justru gubernur aneh kayak gini yang harus dicontoh sama semua kepala daerah di Indonesia. Kebijakan yang bersih itu bukan anti pesantren loh, tapi anti maling bersorban. Nah, kalau kamu juga sudah mulai ngerti maksud Kang Deddy Mulyadi, coba tolong komentar di bawah, kita diskusi rame-rame. KDM bongkar alasan stop dana hibah keagamaan. Ustadz di kampung gak kebagian katanya. Nah, kalian ada di pihak mana nih? Pihak yang setuju dengan keputusan ini atau pihak yang gak setuju? Ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi secara terbuka menjelaskan alasan dibalik penghentian sementara penyaluran dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke sejumlah yayasan keagamaan. Padahal dana hibah ini selama ini digunakan untuk membantu operasional madrasah dan pesantren di berbagai daerah. Namun, Kang Deddy Mulyadi mengungkap bahwa ada banyak persoalan serius dalam penyaluran dana tersebut. Salah satu masalah yang mencuat adalah potongan dana hibah dalam jumlah besar. Menurut KDM, meski Pemprov menggelontorkan dana hingga ratusan miliar rupiah, namun saat sampai di tangan pesantren, jumlahnya sudah jauh berkurang dari yang seharusnya. Ustaz di kampung yang tak punya akses politik, yang tak punya akses ke gubernur, yang kebagian kak, ya ajak ngumpul, yang nerima malah yang ngumpulin. Seperti itu katanya dalam pertemuan bersama pejabat Kementerian Agama. Ia menyebut bahwa selama ini dana hibah hanya mengalir ke yayasan-yayasan tertentu yang memiliki akses kedekatan politik atau akses langsung ke pemimpin daerah. Lebih parah lagi, kata Kang Deddy, ada yang bahkan nekat membentuk yayasan fiktif demi mengeruk dana hibah. Saya tahu yang begitu, Pak. Saya buka aja, Pak. Sampai bikin yayasan palsu, Pak, di Jawa Barat untuk menyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu, tegasnya. KDM menilai jika yayasan-yayasan tersebut berbasis agama Islam seharusnya bisa menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keteladanan. Ia tak ingin lagi melihat para kiai dan ustadz terseret kasus hukum hanya karena ulah segelintir oknum. Saya diskusi dengan teman-teman
DPRD, kata Kang Deddy. Terima kasih, itu di stop dulu. Sebab kiainya dapat 15 juta, sebetulnya 2 miliar, ujarnya. Atas dasar itu, KDM menyatakan tengah menyusun mekanisme baru dalam penyaluran dana hibah agar lebih adil dan tepat sasaran. Ia ingin semua proses berbasis data yang valid dan kebutuhan real di lapangan. Ambil langkah tegas, saya mau bikin rasionalisasi, saya minta nanti data Kemenag beberapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Katanya ia menegaskan Pemprov Jawa Barat tetap siap mendukung pembangunan madrasah asalkan prosesnya transparan dan sesuai prosedur. Kita bangun aja, ngumpulin dana dari mana, ngumpulin semua, ayo kita bangun. Tapi caranya harus benar. Begitu. KDM juga membantah anggapan bahwa dirinya anti terhadap agama. Menurutnya justru praktik manipulatif di yayasan keagamaan itu sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bukan saya anti agama, bukan. Justru menurut saya sikap-sikap seperti ini bertentangan sama agama, tegasnya. Ia pun siap menghadapi kritik atas keputusan ini. Gubernur yang lain mungkin gak berani. Kalau saya berani, Pak. Udah gak ada masalah, dicaci maki, dibenci, terserah. Yang penting saya mau merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati beberapa orang itu juga, pungkas Kang Deddy Mulya.